Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bung kameramen, kenapa jenggotnya lebih banyak daripada Bung Alfian? Wah, soalnya saya kalah soleh dari Bung Alfian. Karena jenggot panjang itu berarti orang apa tuh, kata salah satu tokoh tuh. Iya, lanjut. Ya, Bung Alfian, ini saya ingin bertanya nih Bung Alfian. Kan sidang Gus Nur dan Bambang Tri itu terus berlanjut Bung Alfian. Dituduhlah Bambang Tri melakukan hal-hal yang ya mungkin mencemarkan nama baik atau apalah ya. Kemudian Gus Nur juga mengajak mubahalah, malah dianggap menista agama. Kan kasusnya mudah Bung Alfian tentang ijazah palsu. Tapi kok saya belum pernah melihat atau saya nggak melihat ada upaya menghadirkan Jokowi di persidangan Bung Alfian. Iya. Pertama yang harus dipahami oleh para pemirsa, dulu kita ingat ketika ada kasus yang menyangkut Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ya. Beliau langsung datang ke pengadilan. Datang beliau, karena beliau datang ke pihak aparatur ya, saya kurang ingat, tapi yang jelas beliau pribadi langsung sebagai seorang presiden dia datang. Ya. Artinya kalau orang itu mempunyai kesadaran fungsi-fungsi hukum, datang aja. Kalau kata bahasa saya takut, kan gitu kan? Ya kalau Anda takut berarti Anda berbuat, begitu aja kan, sederhana. Ya sekali lagi buat Bung kameramen, ini memang kasus Bambang Tri dan Gus Nur ini menurut saya sebenarnya adalah sebuah keajaiban ilahi gitu kalau menurut saya. Iya benar juga. Kan gini, dulu kan kasusnya mereka ditangkap dengan tuduhan bla 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 bla, yang boleh dibilang kasusnya kasus perdata. Nah kemudian kan dialihkan menjadi kasus pidana. Berarti itu sekarang kewajiban jaksa. Jadi jaksa di samping memang harus mendatangkan saksi pelapor, katakanlah gitu, orang yang bermasalah, yang tadi Bung kameramen tanyakan. Yang kedua dia harus menunjukkan bukti bahwa apa yang dinyatakan oleh Gus Nur dan Bambang Tri adalah salah. Dia cukup menunjukkan ijazah asli dari Bapak Jokowi. Clear sebetulnya, nggak perlu lama-lama, nggak usah bolak-balik pakai akhirnya ya kelihatan betul persidangan itu sudah seperti seperti bocah angon. Penonton jangan berisik, jangan berisik. Dan padahal itu dalam undang-undang tidak ada istilah penonton. Ada dalam undang-undang itu istilahnya bukan penonton, ada peserta sidang atau hadirin sidang. Itu ada kalimat nomenklaturnya itu jelas bahwa tidak ada istilah penonton. Jadi seolah-olah persidangan itu ditonton oleh para penonton. Jadi berarti ini jadi semacam persidangan entertainment gitu. Nah kembali kepada persoalan kasus ini merupakan bentuk ketidakberdayaan yang bersangkutan untuk menunjukkan siapa dia yang sebenarnya. Tapi karena dia dilindungi oleh kekuasaan atau memanfaatkan kekuasaannya dengan sangat, menurut saya justru tidak satria. Ya memang ini sekali lagi Bung kameramen, negara kita memang negara yang begitu sangat naif gitu. Iya Bung Alfian, makanya saya juga heran Bung Alfian, negara kita dijajah lama oleh Belanda, tapi kita menegakkan hukum pakai produk hukum penjajah, sama aja kita masih dijajah. Nah Bung Alfian, memang saya melihat juga contoh seperti kasus Bung Alfian dulu. Anggaplah dari ceramah Bung Alfian itu kan tentang bahaya Cina, bahaya PKI. Anggaplah ada yang tersinggung, misalkan presiden atau Ahok lah ya. Yang dihadirkan ke sidang bukan Ahok atau Jokowi Bung Alfian. Malah orang ngelapor, ya kalau kayak gitu mah kita dengar orang kita lapor-laporin, itu kan jadi apa ya Bung Alfian? Jadi kita bernegara tuh jadi nggak asik Bung Alfian. Jadi ini menurut Bung Alfian, oke lah kita sekarang masih pakai demokrasi. Kalau Rocky Gerung kan bilang, kalau demokrasi lu mau dikatain apa aja sebetulnya nggak perlu ada. Iya, jadi kita dipaksa untuk berdemokrasi Bung Alfian. Tapi demokrasi kita lakukan atau kita berlaku secara demokrasi, kok mereka malah ini Bung Alfian, malah kurang ajar. Gimana Bung Alfian? Ya yang jelas ini adalah satu bukti langsung adanya operasi kriminalisasi. Nah, cocok. Nah, kriminalisasi itu adalah satu bentuk mengkriminalkan sesuatu yang bukan kriminal. Artinya ini betul-betul pokoknya lu harus salah. Lu pokoknya harus dianggap salah. Dan ini merupakan sebuah
penampakan dari cara bermain politik, cara memerankan peran-peran politik secara primitif, uneducated gitu. Betul, betul. Tidak mendidik. Dan lagi-lagi saya ingin katakan buat Gus Nur maupun Bambang Tri, Anda tetap semangat. Saya Alfian Tanjung dan seluruh kawan-kawan di seluruh Indonesia mendukung Anda untuk tetap sabar, sehat, dan segera dibebaskan demi hukum. Amin. Karena betul kata Profesor Egy Sujana, bolak-balik, mana ijazah aslinya, kan begitu. Iya, sebenarnya nggak usah dibuat berjilid-jilid sidang. Cukup saja kamu telah salah, malah mengatakan ini ijazah yang dilegalisir. Astagfirullahaladzim. Iya. Ya, kalau mau bicara legalisir itu kan namanya udah jelas aslinya mana, kan bisa. Kalau hilang ada buktinya, ada saksinya, ada yang pernah tahu. Iya, kalau benar. pernah dicolong atau apa. Ya makanya kan guru-guru kita, atau saya pernah dengar Bung Alfian, kalau kita berbuat dosa dan itu menjadi bau, mungkin wah, orang yang suka bohong baunya bau banget tuh Bung Alfian. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini ya, mungkin gimana ya, kita doakanlah supaya Gus Nur dan Bambang Tri bisa menjadi apa ya, pintu masuk terbukanya hal-hal besar ya Bung Alfian. Yeah. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi ini ya, bahasa pertemanannya lah, apa semangat Bung Alfian untuk Gus Nur dan Bambang Tri. Bagaimanapun capek loh Bung Alfian, walaupun kita nganggapnya sepele Bung Alfian, tapi mereka bikin tuh kita bolak-balik pengadilan, bolak-balik sidang mulu, kan kasihan juga beliau-beliau Bung Alfian. Gimana Bung Alfian? Ya, buat Gus Nur dan Bambang Tri, saya Alfian Tanjung dengan keluarga besar Taruna Muslim, wabil khusus untuk di Jawa Tengah dengan komunitas Ustadz Alfian Tanjung, memberikan atensi, memberikan apresiasi, dan pasti kita mendoakan tentang Anda yang dalam posisi dizolimi, dikriminalisasi. Betul. Kita akan coba melihat ini sebagai sebuah kontrol buat kami-kami yang di luar untuk menghitung langkah dan akan membela kebenaran, dan tunggu kami juga akan hadir di saat-saat yang memungkinkan kami hadir, apakah di pengadilan atau di tempat-tempat yang kami bisa menengok antum. Nanti ini menjadi bagian daripada komitmen pertemanan kita. Betul. Saya juga Alfian Tanjung sangat bangga dengan Anda berdua, karena Anda merupakan salah satu atau dua orang putra bangsa, putra umat yang mempunyai kemantapan jiwa dalam berjuang. Mantap. Sekian dibacain berita untuk kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.